warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang banyak, yakni nikmat sehat walafiat hingga kita dapat berdiskusi pada siang hari ini. Salawat serta salam mari kita limpahcurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu filsafat Bapak Dr. Haji Iwan MAG dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 mata kuliah ilmu filsafat ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan judul pendekatan-pendekatan dalam pengembangan ilmu. Izinkan saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok dengan saya Adabdul Bakti dan rekan saya Iqbal Khalifatus Sadiah dan Indana Zahro. Dan adapun pembahasan yang pertama mengenai materi pengertian logika dan jenis-jenisnya yang akan disampaikan oleh Iqbal Khalifatus Sadiah. Baik, sebenarnya saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengertian logika dan jenis-jenisnya. Yang pertama, pengertian logika. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos, yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut logika episteme atau dalam bahasa Latin disebut logika scientia yang berarti ilmu logika. Namun sekarang lazim disebut dengan logika saja. Definisi umumnya, logika adalah cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologis logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah yang artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali, yang sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Adapun jenis-jenis logika dapat dilihat secara historis. Terdapat dua macam logika, yaitu logika naturalis dan logika artifikalis. Yang pertama, logika naturalis adalah kecakapan logika berdasarkan kemampuan akal bawaan. Yang kedua, logika artifikalis, yaitu kaidah-kaidah yang merupakan ajaran-ajaran tentang berpikir benar, tetapi menurut tradisi Aristoteles yang merumuskan ilmu tentang kaidah-kaidah berpikir benar dan secara sistematis. Adapun logika menurut Delianggi 1980 terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, logika makna luas dan logika makna sempit. Dalam arti sempit, istilah tersebut dipakai searti dengan dedukatif atau logika formal. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dan ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika dedukatif dan indukatif. Logika dedukatif adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas pelajaran yang bersifat dedukatif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Logika indukatif merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Lalu yang ketiga, logika formal dan material. Logika formal adalah mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar mencapai kebenaran.
Logika material mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis. Yang keempat, logika murni dan terapan. Logika murni adalah merupakan suatu pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah yang dipakai dalam pernyataan dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu yang terakhir, logika filsafat dan logika matematika. Logika filsafat dapat digolongkan sebagai suatu ragam atau bagian logika yang masih berhubungan sangat erat dengan pembahasan dalam bidang filsafati, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Adapun logika matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda atau kekaburan yang terdapat dalam bahasa biasa. Secara penerapan logika terbagi menjadi 4. 1. Logika individu adalah anggapan seseorang atas apa yang dilakukan. 2. Logika sosial adalah anggapan berperilaku seseorang yang berhubungan dengan orang lain atau menyangkut umum. 3. Logika yang berhubungan dengan waktu adalah anggapan yang dapat berubah dengan kemajuan zaman. Yang keempat, logika berdasarkan ilmu pengetahuan adalah suatu anggapan yang sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan penemuan baru dari penelitian para ahli yang lebih nyata. Sekian, terima kasih. Dan adapun pembahasan yang kedua yaitu mengenai materi tentang pengertian ilmu pengetahuan dan sejarah singkatnya yang akan disampaikan oleh Indana Zahro. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian ilmu dan sejarah singkatnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian ilmu dan sejarah singkatnya. Ilmu adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang untuk lebih mengerti akan suatu hal dengan cara melalui pengajaran. Ilmu bisa diperoleh melalui lingkungan sekitar ataupun di dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, akademi, universitas, ataupun lembaga bimbingan. Ilmu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu akademik dan ilmu non-akademik. Ilmu akademik adalah ilmu yang diajarkan di lembaga pendidikan, seperti contoh matematika, IPA, IPS, atau bahasa Indonesia dan yang lainnya. Sedangkan ilmu non-akademik adalah ilmu yang diperoleh dari aktivitas sehari-hari melalui lingkungan sekitar ataupun di dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, akademi, universitas, ataupun lembaga bimbingan. Ilmu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu akademik dan ilmu non-akademik. Ilmu akademik adalah ilmu yang diajarkan di lembaga pendidikan, seperti contoh matematika, IPA, IPS, atau bahasa Indonesia dan yang lainnya. Sedangkan ilmu non-akademik adalah ilmu yang diperoleh dari aktivitas sehari-hari. Contoh seperti ilmu memasak, ilmu memperbaiki sesuatu, ilmu cinta, serta masih banyak lagi ilmu yang tidak menggunakan teori dan yang lainnya. Pada bagian ini dan ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan barat, maka pembahasan kita cenderung berawal dari zaman kuno Yunani. Ketika sejumlah kisah mitos lahir memenuhi keingetahuan manusia. Awalnya adalah gerakan budaya, bangunan, lukisan, dan karya-karya seni Yunani dihadirkan kembali. Pusat kebudayaan ini bergeser ke Wina, sebuah kota perdagangan yang menjadi jantung dunia pada masa itu, dan adalah sekelompok orang yang senang berkumpul dan berdiskusi mencoba membedakan hadirnya jenis pengetahuan baru yang berbeda dengan mitologi, filsafat, atau teologi itu. Adapun jenis-jenis ilmu dalam pengetahuan modern dikenal pembagian ilmu atas kelompok ilmu a posteriori dan kelompok ilmu a priori. Ilmu a posteriori adalah ilmu pengetahuan
yang kita peroleh dari pengalaman inderawi seperti ilmu kimia, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu kesehatan, pendeknya semua ilmu yang bersumber pada pengalaman dan eksperimen. Ilmu a priori adalah ilmu-ilmu yang tidak kita peroleh dari pengalaman dan percobaan, tetapi bersumber pada akal itu sendiri. Logika sebagai instrumen. Sebagai ilmu pengetahuan, logika disebut logike, episteme yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dengan kata lain, logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketetapannya. Objek yang dipelajari logika sebagai instrumen ilmu pengetahuan. Suatu ilmu pengetahuan hanya dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan apabila memenuhi persyaratan yang dituntut oleh ilmu pengetahuan secara umum. Persyaratan yang dituntut itu ialah setiap ilmu pengetahuan harus memiliki objek formal dan objek material. Logika sebagai instrumen ilmu pengetahuan, objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Namun, pemikiran manusia tidak dapat diamati. Oleh karena itu, objek material ini tidak dapat dijadikan sebuah objek untuk dipelajari. Sekian dari saya. Jadi kesimpulan dari materi yang barusan adalah logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, pikiran, kata atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenan dengan ungkapan lewat bahasa. Definisi umumnya, logika adalah cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Kata logika rupa-rupanya dipergunakan pertama kali oleh Zeno dari Citium. Kaum sofis, Socrates dan Plato harus dicatat sebagai perintis lahirnya logika. Logika lahir sebagai ilmu atas jasa Aristoteles, Cepheus, dan kaum Stoa. Aristoteles meninggalkan 6 buah buku yang oleh murid-muridnya diberi nama Organon. Buku tersebut adalah kategoris mengenai pengertian-pengertian dan interpreti mengenai keputusan-keputusan. Analikitia Piora tentang silogisme, Analikitia Posteria mengenai pembuktian, Topika mengenai debat, dan De Soptis Electis mengenai kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Theoporotus mengenai logika Aristoteles ini, sedangkan kaum Stoa mengajukan bentuk-bentuk berpikir yang sistematis. Pada masa penerjemahan ilmu-ilmu Yunani ke dalam dunia Arab yang dimulai pada abad 2 Hijriah, logika merupakan bagian yang amat menarik minat kaum muslimin. Selanjutnya, logika dipelajari secara meriah dalam kalangan luas, menimbulkan berbagai pendapat dalam hubungannya dengan masalah agama. Ibnu Sholih dan Imam Nawawi menghukumi haram mempelajari mantik sampai mendalam. Pada abad 8 sampai dengan abad 15 tampillah Petrus, Hispanus, Roger Bacon, Raimundus Lulus, dan Willem Orchem mengatakan logika yang berbeda sekali dengan metode Aristoteles yang kemudian kita kenal dalam logika modern. Penemuan-penemuan baru pada abad 17 dan abad 18 ketika Francis Bacon mengembangkan metode induktif. Ia menyusun buku Novum Organum Scientiarum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat materi atau penyampaian yang kurang jelas dari kami, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.